Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua pada saat hari ini yang mengikuti ibadah online bersama-sama. Pada saat hari ini kita akan memulaikan acara ibadah kita. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersama-sama mau mengatakan, Kau yang terindah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh
Raja kami selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan meninggikan Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada dan hadir pada saat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita masih bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat hari ini. Kita mau bersama-sama katakan, tiada ku ragu lagi. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan dapat
mari bersama-sama kita mau mengangkat pujian yang berkata kasih yang sempurna. Haleluya, terima kasih. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi dengan bersungguh-sungguh, mari kita angkat kedua tangan kita, kita katakan kasih yang sempurna. Haleluya. Kasih yang sempurna telah, amin amin, ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kebenaran firman Tuhan sampai dengan penutup, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto Thomas. Terima kasih banyak Tuhan, Kau Bapa yang kekal bagi kami, Allah yang kudus, Allah yang sempurna,
Allah yang tidak pernah juga meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, oleh kasih-Mu kami ada beribadah, memuliakan akan nama-Mu. Dan pada saat ini, saatnya kami Tuhan akan mendengarkan akan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan akan berbicara kepada kami. Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Engkau curahkan bagi kami Tuhan, agar supaya kami mengerti akan jalan hidup ini. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna dalam hidup kami. Firman-Mu selalu menjawab segala keperluan kami. Firman-Mu selalu menerangkan, memberi pengertian, memberi pengetahuan tentang yang benar dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua akan jemaat-Mu yang Tuhan akan menyaksikan, bahkan yang mengikuti bersama-sama ibadah ini. Terima kasih banyak Roh Kudus, mari Engkau bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu Tuhan memberikan kami akan hikmat dan juga pengertian untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-12. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, firman Tuhan, kata firman Tuhan yang terakhir ini, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ternyata untuk mendapati jalan yang benar itu tidak banyak orang yang menemuinya. Saya berpikir bahwa bukannya mereka tidak menemukan jalan itu, mereka sebenarnya sudah menemukan jalan itu. Namun mereka tidak mempercayai. Mereka tidak masuk ke jalan itu. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan, Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita lihat dulu ayat itu, ya. Kita perhatikan baik-baik. Walaupun seringkali kita dengarkan khotbah ini mengenai Yesus jalan kebenaran. Ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 ya, kalau saya tidak salah. Yesuslah jalan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Ya. Silakan dibacakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran. Dia juga jalan menuju kepada hidup. Hidup apa itu? Hidup kekal di situ. Nah, dikatakan di sini, ya, ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Berarti untuk masuk kepada melalui pintu itu penuh dengan kesesakan, penuh dengan penderitaan maksudnya. Percaya Yesus, banyak penderitaan yang kita akan alami karena banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hidup ini. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi ada pintu yang sesak, itulah jalan menuju kepada kehidupan. Jalannya adalah Yesus Kristus. Tetapi dikatakan satu hal lagi, pintu yang sebelah, ya, adalah pintu yang lebar dan luas. Tetapi dikatakan dia menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ternyata untuk menuju kepada kebinasaan, banyak orang yang masuk melaluinya. Ada lagu sekolah minggu, lagu lama. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori, hidup yang penuh dengan kemuliaan. Nah, firman Tuhan satu kali di waktu malam atau tengah malam, saya menemukan satu ayat, ya, di dalam kitab Amsal. Coba kita melihat kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 24. Amsal 15 ayat yang ke-24. Ya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Ya. Amsal 15 ayat yang ke-24. Ya, baiklah, kita akan perhatikan ini. Ada satu kebenaran yang disingkapkan di sini. Dikatakan jalan kehidupan orang berakal budi, orang yang berakal budi itu menuju ke atas. Ya. Kita akan lihat ini, menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Nah, apa yang dimaksudkan tadi dengan ayat ini? Ini yang saya temukan ketika saya membaca, merenungkan ayat ini. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Kemana itu ke atas? Ya. Nah, saya menemukan ternyata ini ke atas adalah jalan kehidupan. Ya, apabila diterjemahkan, ya, secara harfiah ayat ini, dia berbunyi begini kan? Tadi, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke tempat ke atas. Ya, ternyata saya temukan ke atas itu adalah surga. Jalan kehidupan orang yang berakal budi. Ya, jadi kalau kita berakal budi, kita memahami, kita mengerti. Maksudnya tadi yang saya sebutkan tadi, Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau kita menemukan jalan itu, maka dikatakan di Amsal ini, itu adalah jalan kehidupan orang berakal budi.
Orang berakal budi itu artinya orang yang memahami, orang yang mengerti bahwa jalan itu adalah jalan yang benar. Jalan itu adalah jalan kehidupan dan itu menuju ke atas. Nah, saya menemukan untuk di perjanjian lama itu ke atas itu ke sorga. Jadi benar Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah orang yang berakal budi. Jadi berarti saudara jemaat yang ada di rumah-rumah, saudara yang ada di sini adalah orang yang berakal budi. Karena tahu, mengerti jalan itu dan sekarang kita sedang menjalaninya. Nah, kita hidup ini menjalaninya bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus. Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi yang masih terjadi sekarang ini. Menuju ke atas atau ke tempat ke atas sorga. Supaya, dalam ayat ini, supaya ia dapat menghindari kuburan. Kuburan bicara mengenai kematian. Coba lanjut ayat ini, katakan, supaya ia menjauhi apa? Dunia orang mati di mana? Di bawah. Ternyata supaya ia dapat menghindari kuburan atau dunia orang mati di bawah, itu dalam perjanjian lama itu, dalam bahasa Ibrani itu, di bawah atau kuburan itu, ya, atau apalah tadi yang dikatakan, di tempat, ya, di tempat di dunia orang mati, itu diterjemahkan itu dalam bahasa Ibrani itu Sheol. Sheol di bawah itu, Sheol itu adalah tempat hukuman setelah kematian. Tentu saudara tahu, ya, di bawah atau kuburan dunia orang mati adalah tempat hukuman setelah kematian. Itulah dunia Sheol. Sedangkan jalan menuju kehidupan, yaitu jalannya orang yang berakal budi. Jadi saudara yang telah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu, dan sekarang menjalani kehidupan di dalam Kristus, itulah menjalani kehidupan pertobatan, menjalani hidup di dunia ini yang sekarang ini kita jalani. Kita sementara berjalan menuju ke jalan kehidupan, yaitu ke atas bersama dengan Yesus. Namun dikatakan tadi kan, jalan yang menuju kepada kehidupan itu penuh sesak. Artinya penuh sesak di situ banyak akan juga persoalan-persoalan. Ada penderitaan-penderitaan yang kita akan alami. Tapi dengarkan baik, penderitaan yang kita alami, atau pergumulan yang kita alami, atau masalah yang kita alami, atau sakit penyakit yang kita alami, atau entahlah apa perkara yang kita alami yang dianggap, yang saudara anggap sukar, yang saudara anggap ini adalah sebuah penderitaan. Dengarkan baik, saudara, kalau tetap di dalam jalan kehidupan, di dalam jalannya Yesus, kita sementara menuju ke jalan kebenaran, kehidupan yang menuju ke atas. Kita sementara. Kita belum sampai ke sana karena hidup kita belum selesai. Tapi orang yang tidak mendapati jalan yang sempit itu, yang banyak orang dikatakan tadi tidak menemukannya, mereka sementara ada menuju kepada tempat yang ada di bawah. Kuburan bicara mengenai kematian atau kebinasaan. Jadi ada dua jalan di sini, jalan yang menuju kepada kehidupan yaitu ke atas, dan jalan yang menuju kepada kebinasaan yaitu ke bawah. Nah, saudara renungkan sekarang. Saudara ada di jalan yang mana? Tentu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, saudara ada pasti di jalan yang tepat.
Saudara ada di jalan yang benar. Hanya sekarang masalahnya bahwa saudara, saya dan saudara menjalani perjalanan itu penuh dengan sesak. Bukankah sekarang saudara lagi bergumul? Entahlah dengan sesuatu pergumulan apa? Keluarga kah? Pekerjaan kah? Usaha bisnis kah? Banyak kendala-kendala? Ya, atau saudara mungkin kena PHK? Atau dirumahkan? Atau sekarang lagi tidak ada pekerjaan, tentu tidak ada pendapatan, dan banyak orang mulai menjadi pusing, banyak orang bahkan menjadi stres, banyak orang yang menjadi bingung, banyak orang yang menjadi mulai gelisah, bagaimana hidup ke depan ini. Sementara pandemi juga belum diketahui kapan berakhirnya. Pandemi COVID-19 ini, yang di mana pemerintah juga terus berusaha mencari jalan bagi rakyatnya supaya tidak banyak orang yang terinfeksi. Itu adalah sebuah penderitaan, itu adalah sebuah pergumulan. Banyak orang yang melalui jalan yang lebar itu. Jalan yang lebar biasa saya gambarkan seperti jalan tol. Coba jalan tol. Adakah hambatan di jalan tol? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saudara masuk ke jalan tol, tidak ada hambatan. Saudara bisa memacu kendaraan saudara, ya, sekencang mungkin bisa. Karena tidak ada hambatan. Itu jalan yang lebar. Tapi ingat, itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan, kematian. Itu Sheol. Itu menuju ke kuburan. Karena kalau terlalu kencang, lalu terjadi apa-apa, maka kematian. Tapi jalan yang sesak, kita tidak bisa pacu kendaraan kita 100 km per jam atau lari 100 km per jam. Tidak bisa. Pasti kita pelan. Oleh karena itu, jalan menuju kehidupan itu pelan. Kelihatannya pelan, lambat, tapi selamat. Kenapa harus lambat? Karena kita harus mengerti. Kenapa lambat? Karena banyaknya halangan, banyaknya rintangan, banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita pikirkan. Makanya kalau jalannya lambat, bisa kita memikirkan yang lain. Tapi kalau jalannya kencang, kita tidak bisa memikirkan banyak hal. Nah, itulah sebabnya ada dua hal yang ini pengajaran Yesus kepada murid-murid orang banyak mengenai jalan yang benar. Yesus berkata ada dua jalan. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Ini Yesus yang menawarkan loh. Yang kedua adalah jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Lalu dia tambahkan, jalan yang lebar itu banyak orang yang melaluinya. Kiranya saudara dan saya tidak melalui jalan yang lebar itu. Nah, saya mau katakan begini, jalan yang sempit itu adalah jalan kehidupan. Jalan yang lebar itu adalah jalan menuju kepada kematian. Di kitab Ulangan kalau saya tidak salah, ada ayat mengatakan bahwa pilihlah hari ini kehidupan atau kematian. Ya, itu kalau saya tidak salah di kitab Ulangan kalau saya tidak salah. Ya. Satu kali saya temukan, saya tidak menuliskan ayatnya, tapi saya menemukan itu. Pilihlah hari, Tuhan menyuruh orang Israel memilih hari ini. Pilihlah hari ini. Engkau mau, apalagi engkau mau kehidupan atau engkau mau kematian. Jalan menuju kematian itu atau pintu yang lebar itu adalah ternyata jalan kejahatan. Jalan yang penuh dengan kekerasan, jalan yang penuh dengan sadisme. Coba sekarang kita melihat banyak orang yang melaluinya. Lihat penembakan yang terjadi di Jakarta yang ada viral di televisi. Seorang pengusaha pengiriman barang. Apa ya pengusaha pengiriman barang itu? Ekspedisi. Bos ekspedisi ditembak di depan ruko. Itu sadisme.
Coba kalau saudara yang melihat aja, jangan mengalami. Karena kalau mengalami, kalau Tuhan izinkan, tapi biasanya Tuhan tidak izinkan orang benarnya seperti biasanya. Tapi orang yang tidak benar biasanya mengalami itu bisa terjadi. Kalau orang benar, saya percaya ada namanya perlindungan ilahi. Seperti dia berkata, engkaulah menara yang teguh, engkaulah perlindunganku, engkaulah kubu pertananku. Ingat, Daud seringkali ingin dibunuh, dikejar, tetapi Tuhan ada perlindungan karena Daud orang benar, dia selamat. Makanya selalu dia berkata, Tuhan itu keselamatanku. Nah, itu sadisme, itu jalan kepada kematian. Penembak itu, ya, sementara menuju kepada jalan yang dia jalani, menembak orang, bahkan mungkin orang yang tidak dia kenal, bisa saja. Itu adalah jalan kepada kebinasaan. Ada pembantaian, orang dihadang lalu disergap lalu dipotong lehernya. Itu jalan kepada kematian. Ada lagi pembunuhan. Itu semua adalah jalan kepada kematian. Ada lagi pertikaian. Ada lagi perkelahian. Geng, antara saudara berkelahi. Bahkan adik kakak saling membunuh. Mereka menjalani jalan kematian. Yesus berkata, banyak orang yang yang menuju kepada jalan banyak orang yang melaluinya. Apa yang Yesus katakan itu tidak salah. Kiranya saya berdoa, saudara berdoa, kiranya saudara dan saya tidak ada di jalan kematian itu, yang penuh dengan sadisme, pembunuhan, perkelahian, pertikaian, penuh dengan kejahatan, penuh dengan apalagi kekerasan, penuh dengan pesta pora. Banyak orang melaluinya. Saya berdoa kiranya jemaat yang ada di rumah-rumah, saudara dimanapun saudara yang menyaksikan akan ibadah ini, bahkan mengikuti, bahkan yang mendengarkan, pastikan saudara tidak ada di jalan itu. Tapi baiklah saudara masuk ke jalan kepada kebenaran. Jalan kematian adalah jalan yang dimana orang-orang menyembah berhala. Ada lagi yang lain. Jalan kematian adalah jalan yang dimana orang-orang selalu percaya kepada horoskop, ya. Horoskop itu di mana mempercayai matahari, bintang, bulan, ada yang namanya sio. Itu semua adalah jalan yang menuju kepada kematian. Yesus berkata banyak orang yang melaluinya. Orang yang percaya kepada angin, arah angin, orang yang percaya kepada air, ramalan tangan, apalagi seperti yang dilakukan yang di televisi, ahli hipnotis. Ada yang kalau mau bangun rumah harus percaya Hong Shui. Hong itu kan artinya angin, Shui itu artinya air, arah angin, dan di mana airnya mengalirnya kemana, pintu jangan menghadap begini dan begini. Saya mau beritahu itu semua Hong Shui, itu adalah jalan menuju kepada kematian. Horoskop, ada yang namanya horoskop barat, yang mempercayai, ya, horoskop barat, orang barat itu dia mempercayai kepada matahari dan bintang. Itu namanya horoskop barat. Nah, bagaimana dengan horoskop timur yang bagian kita di sini, ke Asia di sini? Itu kepercayaan kepada bulan,
Kalau tadi barat, matahari dan bintang, kita bulan dan ke-12 binatang. Serta belajar sifatnya binatang. Ini yang heran. Kok manusia maunya belajar kepada, ya, ini horoskop timur, belajar kepada bulan, belajar kepada ke-12 binatang, bahkan sifatnya binatang. Makanya ada sio babi kan, ada sio ular, ada sio kelinci, sio kambing. Bagi orang dunia memang benar. Bagi mereka yang menuju ke jalan itu, yang menjalani jalan itu, mereka tidak salah. Tapi kalau saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, lalu saudara ikut-ikutan mempercayai hal seperti itu yang namanya kita pindah ke jalan kematian. Saya akan tunjukkan ayatnya. Ulangan pasal yang keempat. Coba lihat ayat 19. Coba perhatikan ayat ini. Ulangan 4 ayat yang ke-19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Nah, perhatikan. Jangan engkau mengarahkan matamu ke langit. Untuk apa? Melihat ke langit. Baca. Sehingga apabila engkau melihat matahari. Nah, sehingga apabila engkau melihat matahari. Terus? Bulan dan bintang. Nah, bulan dan bintang. Segenap tentara langit. Nah, segenap tentara langit. Apalah semua yang ada di sana. Engkau disesatkan untuk sujud menyembah. Nah, untuk sujud engkau disesatkan. Perhatikan, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Beribadah berarti ada kepercayaan di situ. Terus? Yang justru diberikan Tuhan Allahmu. Yang sebenarnya justru diberikan Tuhan Allahmu untuk apa? Kepada segala bangsa di seluruh kolong langit. Nah, di seluruh muka bumi ini kolong langit. Terus? Sebagai bagian mereka. Nah, sebagai bagian mereka untuk misalnya matahari untuk menerangi, ya kan? Pada waktu siang, bulan pada waktu malam, ya kan? Terus bintang-bintang. Nah, apalagi? Untuk sebenarnya itu diberikan untuk semua bangsa. Tapi bangsa-bangsa ini, mereka yang mengambil jalan menuju kepada kematian itu, menyembahnya, mempercayainya. Seperti yang saya katakan tadi, ada Hong Shui, ada horoskop barat, ada horoskop timur. Coba perhatikan, saudara paling suka percaya mengenai sio. Jen, kau apa Jen? Sio tikus. Pelajari sifat tikus, berarti Jen seperti tikus. Contoh, bagaimana dengan engkau Adeltin? Ya kan? Dia mempercayai sio monyet. Pelajari sifatnya monyet. Ini namanya kebodohan. Tadi perhatikan ya. Yang saya temukan di Amsal tadi, itu saya temukan kemarin itu, subuh ya. Subuh itu, kira-kira jam-jam 3:30 itu. Saya temukan ayat itu. Jalan orang benar itu, jalan menuju kehidupan, itu orang yang berakal budi. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Kalau saudara berakal budi, saudara tidak akan percaya dengan horoskop begini. Tapi kalau kita tidak berakal budi, berarti begini. Kalau tidak berakal budi berarti bodoh kan? Berarti tadi yang sio tikus dengan sio monyet itu orang bodoh. Sebenarnya monyet, tikus Tuhan berikan di bawah kolong langit ini. Bukan untuk dipercayai. Bukan untuk beribadah kepadanya, untuk disembah. Atau sio ular. Atau sio kambing. Banyak lagi, sio apa lagi ya yang ada? Sio ayam, sio babi, semua itu kan dipotong enak dimakan. Mungkin ada juga sio kerbau kali. Semua itu Tuhan bilang, semua itu kuberikan untuk bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini. Tapi jangan sampai engkau disesatkan. Bulan, bintang, matahari Tuhan juga berikan untuk kita. Bukan untuk disembah, bukan untuk dipercayai. Tapi banyak orang yang menuju kepada jalan yang lebar itu, jalan kematian.
benar perkataan Yesus. Namun demikian, saya berdoa melalui berita ini, kiranya saudara yang ada di jalan itu coba beralih, pindah ke jalan kehidupan. Siapakah jalan kehidupan itu? Yesus Kristus. Artinya apa yang Yesus ajarkan. Banyak ajaran Yesus di sini. Ajaran yang benar. Jalankan itu. Percaya itu. Jangan percaya kepada Hong Shui. Jangan percaya kepada horoskop barat, horoskop timur. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, tapi benar Pak Pendeta, apa yang orang Hong Shui itu bilang? Saya membangun rumah, benar harus begini. Saya katakan benar menurut jalan kematian. Memang betul kalau menurut jalan mereka. Ada ayat mengatakan begini. Ada orang yang menganggap jalannya lurus dengan pandangannya sendiri. Memang benar menurut pandangan. Itu Amsal 14 ayat 14 itu kalau saya tidak salah, atau 14 ayat 12. Ada orang yang menyangka jalannya lurus. Coba cari ayat itu. Amsal 14 ayat yang ke-12. Nah, 12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Pelan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ujungnya menuju maut. Memang betul. Artinya begini, saya percaya, saya tahu bahwa engkau membantah firman Allah. Karena keinginanmu kepada firman Allah. Karena keinginanmu tidak sesuai dengan firman Allah. Jalan kematian ada jalan yang sementara. Jalan yang menuju Seoul. Ya, jalan yang menuju kepada kematian. Nah, tadi dikatakan kalau Ibrani itu Seoul, jalan menuju ke bawah, ke kuburan. Nah, ketika dibandingkan dengan tempat yang ada di atas sorga, yaitu Hades di dalam perjanjian baru, atau dalam bahasa Yunani, Hades. Ya, itulah tempat yang ada di atas sorga, di mana seseorang yang telah meninggal, dia menjauhi Seoul. Itu Hades. Jadi sebenarnya begini, Tuhan selalu punya kerinduan besar, keinginan besar untuk membawa umatnya ke jalan yang benar, ke tempat Hades. Haleluya. Tentu saudara dan saya mau masuk surga. Tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tapi dengarkan baik perkataan Yesus. Banyak orang yang melaluinya. Termasuk mungkin saudara yang melakukan horoskop, yang mempercayai barat, timur, atau Hong Shui. Atau mungkin kejahatan yang lain, sadisme. Kejahatan yang lain lagi, apa lagi? Yang lain. Selain sadisme tadi. Pembunuhan, pertikaian, perkelahian, percekcokan, pertengkaran. Memusuhi saudara. Dendam, benci. Tidak mau ngomong sampai mati. Sampai di dunia kiamat pun tidak mau ngomong. Itulah hidup saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saya ini orang Kristen. Saya menyembah Yesus, saya bahasa roh. Saya baca Alkitab. Tapi kalau engkau dendam. Kalau engkau dendam. Kalau engkau benci seseorang. Melihat mukanya saya, saudara buang muka. Saya mau beritahu. Itu jalan kematian. Itu Seoul. Ingat, banyak orang yang melalui. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Tapi mari kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita tahu bahwa saya membenci Jane, karena kenapa saya sebut selalu dia? Karena dia ada di depanku sekarang. Walaupun dia tidak kena shootingan kalau mendengar firman, tapi dia ada di depanku sekarang. Dia yang selalu melayani, membaca. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan, yang membacakan firman Tuhan. Jadi saudara yang mendengarkan, siapa yang membaca itu orang berbahagia. Jadi kalau saudara suka membaca firman Tuhan, apalagi di tengah-tengah ibadah online ini, saudara membantu gembala untuk membacakan Alkitab, firman Tuhan, maka saudara juga berbahagia. Saudara yang ada di depanku ini dan yang ada di rumah-rumah mendengarkan, saudara juga berbahagia. Dengarkan baik, hanya mendengarkan firman Tuhan dan membaca sudah berbahagia. Apatah lagi kalau kita ada di jalan yang benar. Haleluya. Saya rindu
semua orang di muka bumi ini ada di jalan kehidupan. Ada di jalannya Yesus Kristus. Di dalam dunia hanya ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Yang lebar menuju kepada kematian, yang sempit menuju kepada keselamatan. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Jadi sebenarnya kata-kata firman Tuhan yang keluar dari Yesus Kristus itu, kalau kita ikuti, kalau kita percaya, kita imani, dan kita jalani sesuai dengan apa yang Dia mau, maka saya percaya kita semua selamat. Kita pasti ada di Hades. Kita ada di tempat yang mulia. Saya ada di kitab Amsal sekarang, membacanya, merenungkannya. Indah sekali kitab itu. Dia berkata begini, ini jalan kematian ini. Orang congkak, orang tinggi hati, orang sombong itu akan mendahului kehancuran. Tapi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mudah diajar, orang yang mudah hancur hati, dikatakan mendahului kehormatan. Satu kali orang yang rendah hati akan dipermuliakan oleh Allah. Dia dihormati di hadapan Allah. Karena Tuhan suka orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, dia menjalani jalan yang benar, jalan hidup orang benar. Belajarlah untuk hal itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang ada di rumah-rumah melalui khotbah yang singkat ini. Tuhan kiranya menolong kita semua. Dan marilah saya berdoa, tetap kita berjalan di jalan yang benar, di jalannya Yesus. Tetap di rumah saudara, tetaplah berdoa, tetaplah bertekun dalam doa. Tetaplah membaca Alkitab itu. Tetaplah mengiring Yesus, walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak persoalan. Jangan kendor, jangan mundur, jangan lemah semangat. Orang yang bersemangat adalah orang yang menerima kehidupan. Tapi orang yang lemah, orang yang patah semangat, menghancurkan hidupnya sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman. Engkaulah jalan yang benar. Engkaulah jalan kehidupan. Kiranya Engkau membawa kami ke tempat yang ada di atas. Saat ini Tuhan, semua kami yang ada di kolong langit ini, bahkan mereka yang percaya kepada Engkau sebagai Yesus Tuhan Juru Selamatnya, kami sementara menjalani perjalanan hidup ini. Bapa, kiranya kami sampai ke tempat yang sebenarnya. Itulah sebabnya kami perlu Engkau selalu untuk menunjukkan jalan itu bagi kami. Firman berkata, firman Allah itu adalah terang bagi jalan-jalan kami dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran hari ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengajaran-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kiranya tidak ada kepercayaan yang lain dalam hidup ini. Tidak ada Hong Sui, tidak ada horoskop barat, horoskop timur. Tidak ada percaya kepada ke-12 binatang. Dan semua dengan sio-sionya, dengan sifat-sifatnya. Kami hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, yang menciptakan bulan, matahari, bintang, dan semua binatang yang ada di muka bumi. Kami berterima kasih kepada. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami ada tetap di jalan kehidupan, di jalan yang benar. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa untuk semua jemaat
Kalau ada mereka yang mulai jalan ke jalan yang lebar, mulai mereka Tuhan akan berjalan di jalannya sendiri, hamba berdoa Engkau tarik mereka seperti gembala yang punya tongkat, yang menarik domba itu ketika domba itu mulai jalan tersesat. Hamba berdoa kiranya Engkau menolong kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur kiranya Engkau matraikan kebenaran ini di hati kami, dan biar firman Allah ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi Tuhan iman kami mulai berkembang, bertumbuh, dan semakin percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Terpujilah namamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan akan menabur, akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati bahkan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati, melimpahkan, mencurahkan berkat-berkatnya, membuka tingkap langit bagi mereka yang taat kepada firman. Karena kami mau ada di jalan kehidupan. Kami tahu jalan ketaatan adalah jalan kehidupan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terima kasih. Mari kita berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, di akhir daripada ibadah online kami hari ini, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami kembalikan pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkau telah memimpin kami, menolong kami, memberkati hidup kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa tetap untuk pemerintah bangsa kami, supaya Tuhan selalu menolong, terutama Presiden Tuhan, dan semua aparatur negara, menolong mereka untuk menjalankan Tuhan akan kehidupan pemerintahan dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, sementara Tuhan akan virus COVID-19 ini yang masih menular, yang masih menyebar, kiranya berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya kehidupan kami normal kembali, seperti semula, sedia kala. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati mereka yang melayanimu sampai di pelosok-pelosok desa. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau menolong jemaat-Mu yang di dalam yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuat. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu hari ini. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita, mengurapi kita, memelihara kita, melindungi kita di sepanjang sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.